Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zali Ramlan dengan NIM 41522010884. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah generatif AI dengan dosen pengampu Ibu Umni Salama. Pada nomor 1, saya disuruh menjelaskan untuk soal artikel, yang dimana artikel tersebut berisi pembuatan arsitektur baru ataupun algoritma baru, yaitu transformer. Dari hasil yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa jurnal ini memperkenalkan arsitektur baru bernama transformer, yaitu sebuah model untuk pemrosesan urutan atau sequence tradition seperti penerjemahan bahasa. Berbeda dari model sebelumnya yang berbasis RNN atau Recurrent Neural Network atau CNN, Convolutional Neural Network. Transformer, kenapa ini berbeda dengan model sebelumnya? Karena dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan perulangan, di mana perulangan tersebut yaitu konversi sama sekali, atau melainkan hanya mengandalkan mekanisme perhatian atau attention mechanism, khususnya pada fitur self attention. Dalam penelitian ini, metode utama yang digunakan adalah mekanisme perhatian attention mechanism untuk menggantikan peran urutan pada RNN atau CNN. Tidak hanya satu metode, melainkan penulis juga menggunakan arsitektur encoder dan decoder. Ini mirip seperti proses NLP, di mana fungsinya untuk encoder memproses kalimat masukan sebagai input ke dalam si modelnya itu dan menghasilkan representasi konteks. Jadi dia bentuknya tuh vektor, sedangkan decoder menghasilkan keluaran, misalnya terjemahan, sambil memperhatikan hasil encoder dan self attention. Self attention digunakan agar memungkinkan model melakukan perhatian pada setiap kata dan memperhatikan semua kata lain dalam kalimat, sehingga konteks global bisa dipahami secara langsung. Dan muncul pertanyaan dari penelitian ini, apakah metodenya efektif? Kenapa efektif? Apa buktinya? Dalam abstrak dijelaskan bahwa penelitian ini ternyata metode yang digunakan terbukti sangat efektif. Kenapa hal itu terjadi? Pada hasil penelitian ini, pada bagian abstrak yang sudah dijelaskan sebelumnya, dijelaskan oleh penulis bahwa pada tugas penerjemah Inggris ke Jerman, transformer mencapai skor 28 blue, meningkat lebih dari 2 poin blue dibanding model terbaik sebelumnya, yaitu model Assemble. Terus pada tugas penerjemah Inggris dan Prancis, transformer mencapai 41,8 blue, skor tertinggi saat itu. Selanjutnya, selain akurat, transformer jauh lebih efisien, hanya membutuhkan 3,5 hari pelatihan di 8 GPU, sedangkan model RNN atau CNN sebelumnya memerlukan waktu berminggu-minggu untuk melakukan pelatihan. Transformer juga terbukti dan tergeneralisasi ke tugas lain seperti English Constitutional Parsing, baik dengan data besar maupun data terbatas. Selain itu, penelitian juga menjelaskan faktor-faktor nih kenapa metode di atas bisa mencapai hasil yang memuaskan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama tuh ada berrelansi penuh, karena tidak ada pemroses berurutan seperti RNN. Semua token bisa diproses secara bersamaan. Jadi kayak misal dari Inggris ke Indo, kayak misal aku suka makan, nah jadi bla segala macam itu berubah jadi vektor. Terus si encoder itu merubah dia karena si model ini nggak bisa ngerti aku, jadi diubah ke vektor di encoder. Terus dari situ kita menggunakan si self attention buat si decodernya tuh paham, oh ini keluarannya ini gitu. Terus self attention memungkinkan pemodelan hubungan antara kata secara langsung, tadi saya jelaskan sebelumnya, tanpa batasan jarak, jadi ada polanya gitu. Arsitektur sederhana tapi kuat, hanya menggunakan attention dan feed forward layer, membuatnya lebih mudah untuk dilatih. Terus kemudian efisiensi pelatihan tinggi, waktu pelatihan jauh lebih singkat dibanding model sebelumnya. Terus juga kemampuan generalisasi tinggi, dapat bekerja dengan baik di berbagai jenis data dan tugas. Kesimpulannya, Journal Attention is all you need memperkenalkan model transformer, arsitektur berbasis attention murni yang menggantikan model lama yaitu RNN dan CNN,
dalam tugas rumusan urutan. Bulletin ini menandai titik-titik balik dalam sejarah NLP karena menjadi dasar bagi model bahasa besar dan modern yang kita kenal seperti GPT, BERT, dan T5. Kemudian pada soal nomor 2 kita suruh menjelaskan problematic loss. Contohnya pada problematic loss, misalnya pada binary constabulary, fungsi kerugian ini digunakan untuk melakukan klasifikasi biner dua kelas 0 atau 1. Formula dasarnya menghitung cross trophy antar label benar y true dan prediksi y pred. Misalnya bila form logits false, maka y prediksi diasumsikan sebagai probabilitas antara 0 dan 1. Institusi ketika model memprediksi probabilitas yang jauh dari label sebenarnya, maka kerugian besar ketika probabilitas mendekati label kerugian kecil. Binary cross trophy ini cocok untuk tugas-tugas klasifikasi biner, terutama saat output model berupa probabilitas, misalnya menggunakan fungsi sigmoid. Kemudian faktor pendukung efektivitas dengan tepat seberapa terkejut model terhadap label yang benar, long loss, sehingga memaksa model untuk memprediksi probabilitas yang lebih akurat. Terakhir, jika distribusi kelas sangat tidak seimbang atau terjadi imbalance pada dataset, atau output model membuka probabilitas misalnya dalam logit tanpa sigmoid, maka perlu pengaturan tambahan untuk menggunakan si binary cross trophy ini, misalnya from logit sama dengan true atau label smoothing agar hasilnya itu lebih stabil. Kemudian regression losses. Pada kasus mean squared error, fungsi kerugian untuk regresi yaitu ketika model memprediksi nilai kontinu bukan kelas, di mana dalam rumusannya MSE sama dengan 1/n sigma n I sama dengan 1 y pangkat I true y I y true pangkat I dikurang y pred pangkat I kuadrat, di mana y true adalah nilai sebenarnya dan y pred nilai prediksi model. Jadi kita bakal ngebandingin nih nilai true sama nilai dari hasil prediksi si modelnya, itu baru kita hitung kerugiannya. Mean squared error ini cocok untuk tugas-tugas regresi seperti memprediksi harga urutan, waktu, dan sebagainya. Kemudian pendukung efektivitas penalti kuadrat membuat model tuh lebih sensitif terhadap kesalahan besar, yang membantu jika kesalahan besar sangat tidak diinginkan. Dan apabila terdapat outlier ekstrim, MSE bisa tertarik oleh outlier tersebut dan denominasi biasanya bisa mengganggu pelatihan. Dalam kasus tersebut, mungkinkan kerugian lain seperti MAE atau Huber lebih cocok. Nah, pengganti si MAE ini MSE biasanya pakai Huber. Terus yang ke C, Hing losses for maximum margin classification. Contohnya pada Hinge adalah fungsi kerugian ini dipakai terutama untuk klasifikasi margin maksimum. Contoh klasik seperti SVM dan juga diterapkan dalam konteks neural network. Rumus dari Hinge adalah loss sama dengan max 0, 1 dikurangi y true dikali y pred, di mana y true min 1 plus 1 dan y pred berupa skor prediksi. Ini cocok untuk tugas-tugas yang melakukan klasifikasi biner yang ingin memaksimalkan margin pemisahan antar kelas, misalnya ketika ingin model yang lebih percaya diri dalam melakukan klasifikasi. Faktor pendukung efektivitas margin yang lebih besar seringkali bersosialisasi dan generalisasi yang lebih baik. Model tidak hanya benar tapi jauh atas keputusan. Terus pada soal nomor 3 kita suruh menjawab soal, yaitu sebuah toko buku menjual 650 buku dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut 25% adalah buku fiksi dan 35% adalah buku non fiksi. Sisanya adalah buku pelajaran. Berapa banyak buku pelajaran yang terjual pada bulan itu. Tetapi kita menggunakan teknik pencarian chain of thought. Pertama, kita akan memahami dulu informasi yang diberikan. Total buku tadi di soal adalah 650 buku. Buku fiksi 25% dari total, buku non fiksi 30% dari total. Sisanya adalah buku pelajaran. Selanjutnya, kita akan mencari presentasi buku pelajaran nih. Total presentasi harus 100%.
dari semua buku. Presentasi buku pelajaran 1% dikurang presentasi fiksi dikurang presentasi non fiksi. Jadi presentasi buku pelajaran sama dengan 100% dikurang 25% dikurang 30% sama dengan 40%. Baru kita menghitung jumlah buku pelajaran. Jumlah buku pelajaran sama dengan presentase buku pelajaran dikali total buku. Jumlah buku pelajaran sama dengan 40% dikali 650. Jumlah buku pelajaran sama dengan 40 dikurang 100 dikali 650 sama dengan 0,4 dikali 650 sama dengan 260. Jadi banyak yang buku pelajaran yang terjual adalah 260 buku. Kemudian untuk soal nomor 4, kita disuruh menyebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI yang ada saat ini, kemudian jelaskan isi fitur-fiturnya dan apa perbedaan dari 3 alat tersebut yang sudah dijelaskan. Oke, pertama ada Tableau. Tableau ini fungsi AI-nya adalah explain data menggunakan mekanisme machine learning untuk secara otomatis menganalisis dan menjelaskan pola atau anomali tanpa komunikasi manual. Kemudian ada fitur Ask Data, memungkinkan pengguna mengetik pertanyaan dalam bahasa natural seperti berapa penjualan tertinggi untuk langsung menghasilkan visualisasi. Kemudian ada Instant Discovery, integrasi dengan Salesforce AI untuk membuat prediksi berbasis data. Contohnya memperkirakan tren penjualan. Terus ada Smart Recommendation, AI menyarankan jenis grafik terbaik berdasarkan struktur data yang ada. Kemudian pada Microsoft Power BI ada fitur Quick Insight untuk mengotomisasi pencarian pola tersembunyi dalam dataset menggunakan algoritma machine learning seperti clustering dan korelasi. Kemudian ada fitur AI Visuals di mana visual bawaan seperti text analysis, sentimen, dan image recognition untuk melakukan klasifikasi gambar yang terhubung ke Azure Cognitive Service. Kemudian ada fitur Azure ML, Azure Machine Learning Integration untuk memungkinkan import model machine learning custom dari Azure langsung ke dashboard. Terus ada ClickSense di mana ada fitur Insight Diffuser, yaitu asisten AI yang memberikan rekomendasi visualisasi dan narasi data berbasis konteks termasuk alert untuk anomali. Kemudian ada fitur Associative Engine. Teknologi intinya adalah menggabungkan data secara dinamis dan AI dapat membantu menampilkan hubungan yang relevan saat pengguna mengeksplorasi data. Kemudian ada fitur Natural Language Interaction untuk pengguna dapat bertanya atau menitahkan analisis melalui suara teks. Contoh, bandingkan event story 2003-2004 ini bentuknya speech to text atau text to speech. Nah, perbedaan utama ketiga alat adalah fokus AI-nya. Untuk Tableau menekankan otomisasi interpretasi data atau explain data dan integrasi dengan ekosistem Salesforce. Kemudian untuk ClickSense unggul dalam asosiasi data real time dan saran kontekstual melalui Insight Diffuser. Untuk Power BI mengandalkan kekuatan Cloud Azure untuk menganalisis AI siap pakai seperti computer vision dan bahasa natural. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah integrasi extension. Tableau terhubung ke platform CRM Salesforce, cocok untuk analisis bisnis seperti pelanggan ataupun penjualan produk. Kemudian untuk Power BI tersinkronisasi sempurna dengan Microsoft 365 atau Azure, ideal untuk perusahaan yang sudah adopt stok Microsoft. Kemudian untuk ClickSense bersifat agnostik terhadap cloud dan mendukung multi sumber data tanpa keuntungan vendor tertentu. Untuk perbedaan selanjutnya adalah pengalaman pengguna. Tableau dan Power BI lebih mudah digunakan untuk pemula berkat antarmuka drag and drop-nya. Kemudian untuk ClickSense membutuhkan kurva belajar lebih tinggi akibat kompleksitas mesin asosiatif, tetapi memberikan fleksibilitas eksplorasi data yang lebih dalam. Sekian jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.